terhadap Al-Quran. Salah satu ulama Indonesia yang mentafsirkan Quran itu diantaranya banyak sekali. Ya, kalau dari Hazanah Tafsir Ormas Persatuan Islam itu kita bisa lihat tesisnya Kang Dadan ya. Kang Dadan ini di stipendnya di kelas saya. Cuman pas di S2 ini jadi teman satu kelas ya, alhamdulillah. Kang Dadan ini Fajar Hamdani Akbar ya. Nah, itu salah satu yang dibahas juga dalam tesisnya itu adalah tafsir Al-Fatihahnya Ustadz Aceng. Kenapa Ustadz Aceh menafsirkan Al-Fatihah ya? Kalau saya baca ya dalam bukunya, ya karena memang saya tidak langsung wawancara ya kepada beliau, ya jadi saya memang pure dapat dari bukunya ya bahwa karena Al-Fatihah ini dirasa penting ya karena ia dibaca selama satu hari itu sebanyak 17 kali ya di dalam sholat ya. Juga tafsir Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran ya. Dan dalam metode penafsirannya itu kalau dilihat beliau menggunakan metode penyajian maudu'i ya karena berfokus pada surat tertentu ya. Kemudian corak yang dominan ya walaupun memang coraknya ini bermacam-macam ya di dalam tafsir beliau itu yang paling dominan itu adalah corak al-adab al-ijtimai ya, sosial kebudayaan ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa terlebih dahulu. Nah ini mungkin ininya apa? Gambar bukunya mungkin semuanya ada yang sudah punya dan sudah membaca juga sampai tamat ya. Nah ini bukunya. Jadi ternyata orang-orang yang mendekati Al-Quran, orang-orang yang menafsirkan Quran itu bukan hanya dari ulama ulama Jazirah Arab saja gitu ya. Akan tetapi ulama Indonesia pun walaupun memang Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun" ya, dengan bahasa Arab. Ya, namun mampu memang ulama-ulama Indonesia termasuk Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah itu mampu untuk menafsirkan Quran dengan kemampuan yang beliau miliki ya. Nanti kita akan sedikit berkenalan dengan beliau ya. Taib. Nah, kalau kita lihat dalam model penelitian tafsir ya, ya, ini saya kutip dari Profesor Abdul Mustaqim ya. Jadi kurang lebih ini ada beberapa yang model penelitian tafsir itu. Yang pertama itu model penelitian tokoh, ya. Kemudian ada model penelitian tematik. Ya, ini bagi teman-teman mahasiswa juga kan ini bisa ya. Jadi bekal ya nanti untuk melakukan penelitian artikel jurnal atau mungkin skripsi ya dan seterusnya. Ya. Kemudian ada model penelitian living Al-Quran, juga model penelitian komparatif. Ini hanya saya kenalkan aja ya. Dan yang saya sajikan pada kesempatan kali ini adalah model penelitian tokoh, ya, model penelitian tokoh. Ya, model penelitian tokoh ini kenapa ya dianggap penting ya? Karena kalau kita lihat apa sih gagasan ya, ide, konsep ya, apalagi kalau tokoh ini sudah terkenal, ya, mungkin kita kan masih makin penasaran ya untuk lebih bisa meneliti. Ya, di samping memang model penelitian tokoh itu dilakukan karena ada problem-problem lah, problem-problem yang memang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Teori dan kenyataan itu tidak sesuai. Misalkan seperti kritik atau bari misalkan pada kiroat mutawatiroh misalkan ya. Kenapa harus dikritik ya? Padahal mutawatir kan gitu ya. Yang mutawatir itu kan levelnya lebih tinggi daripada sahih gitu kan kalau dalam ilmu hadis. Ya. Maka itu juga jadi bahan pertimbangan ya dalam meneliti model penelitian tokoh. Nah, kalau misalkan saya meneliti Ustadz Aceng ini karena memang beliau yang sudah terkenal ya karena karya beliau yang kalau kata Dr. Pepen itu dalam bukunya itu kurang lebih ada 100 lebih ya, 103 atau 108 lebih karya beliau ya dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu ya. Nah, kita ingin tahu nih, kemudian beliau juga orang Persis nih, apakah ada ya ciri khas Persisnya itu dalam kitab tafsir beliau ini ya, surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian kalau tematik ya bisa dibaca lah bagaimana juga living Al-Quran
penelitian komparatif ya. Nah, itu di antara model-model penelitian tafsir. Mungkin ini ada di mata kuliah metodologi penelitian ya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian teknik penulisan tafsir, ya teknik penulisan tafsir ini saya ambil metodenya itu dari Profesor Islah Gusmian ya dalam bukunya Hasanah Tafsir Indonesia ya dulu belum belum profesor ya sekarang sudah profesor ya kurang lebih seperti inilah ya kalau antum misalkan nih para mahasiswa ingin meneliti tentang salah satu kitab tafsir maka kurang lebih inilah yang bisa disajikan ya. Bagaimana sistematikanya ya, bagaimana bentuk penyajiannya ya, kemudian bagaimana ini asal usul keilmuan mufassir ya. Kalau dalam hal ini nanti kita lihat asal usul keilmuan Al-Ustadz Aceng Zakaria. Kenapa kan kalau dalam tafsir Al-Fatihahnya itu dalam metode bahasanya luar biasa ya, dalam banget ya. Sampai saya pasti ngulang-ulang ya. Apa yang saya dapatkan dari buku beliau ini saya kaji, kemudian saya bagikan, saya share pada kalau kajian-kajian tafsir gitu ya. Pasti saya ngambilnya dari buku beliau ini karena luar biasa ya. Kemudian sumber tafsirnya ya bagaimana nanti kan sumber tafsir itu kurang lebih ada dua ya. Ada metode tafsir riwayat dan metode tafsir pemikiran ya. Kalau metode tafsir riwayat sebenarnya yang Goiru Makhlud gitu kan kalau kata Profesor Badruzaman ya guru besar tafsir di UIN Bandung itu ada yang makhlud, ada yang goir makhlud ya. Yang eh, goir makhlud itu adalah yang memang tidak tercampur pure kita ngambil dari pendapat atau riwayat Nabi alaihi salatu wassalam ya. Bagaimana dalam riwayat itu Nabi Muhammad menafsirkan ayat dengan Quran atau menafsirkan ayat dengan ungkapan beliau gitu kan. Itu goir makhlud. Kemudian yang makhludnya itu adalah dengan metode penyajian. Nah, sebenarnya kalau Islah Gusmian itu pakainya metode masuknya metode tafsir pemikiran ya, metode tafsir pemikiran ya kalau Islah Gusmian. Walaupun yang dibawa ayat Quran, walaupun yang dibawa adalah hadis ya, cuman itu ada pola atau ada peran ya akal dari mufasir itu ya dalam menafsirkan Quran. Cuman memang kalau dikumkan gitu ya, dinilai secara hukum memang ya itu lebih baik lah ya. Bisa disebut bil ma'thur ya kalau kalau kata Badru Zaman itu yang makhlud ya, yang tercampur ya, yang tercampur dengan pemikiran. Nah, nah kita nanti akan bedah ya bagaimana tafsir Ustadz Aceng Zakaria. Kemudian corak dan nuansa tafsirnya itu bagaimana? Juga pendekatan tafsirnya ya. Pendekatan tafsir itu nanti tekstual atau kontekstual ya. Kalau Al-Farmawi di dalam metodenya ya, kalau teman-teman nanti ingin misalkan lebih tertarik pada metode penelitian tematik nanti bisa dua kan. Kalau Al-Farmawi itu pakainya minan nas ilal waqi ya dari teks ke ke realita ke kenyataan ya bagaimana nanti ayat Quran itu sebagai pusatnya ya. Nah, kemudian minal waqi lan nas itu bakir sodar ya. Kalau saya baca dalam kitabnya itu dari realita ditarik kepada eh, nas ya, pada teks Al-Qur'an. Ya, juga disertasi saya juga pakainya ini ya. Saya membahas tentang tafsir tematik ya, tentang yang baru rame lah ya. Karena saya 5 kali itu ditolak ya. Mungkin Bu Banan tahu ya, Pak Haryadi ya. Itu saya ditolak 5 judul ya. Yang Dosen akhirnya saya itu. milih judul tentang oh oh Dosen ya saya juga Masya Pak Allah. Haryadi. Oh, eh, yang akhirnya saya diterima itu ketika membahas tentang politik dinasti karena saya ngajuinnya itu ketika musim-musim mau pemilihan presiden ya dengan pendekatan tindakan afirmatif ya atau affirmative action dan disajikan dengan metode maudhui. Baik. Nah, kita berkenalan dulu dengan Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Beliau itu merupakan ulama yang lahir di Garut 1948 ya 11 Oktober 1948 yang mana memang buah tidak jatuh tidak jauh jatuh dari pohonnya itu memang beliau ini merupakan anak dari seorang kiai juga ya yang masyhur di desanya ya di Wanaraja ya.
Kemudian sampai beliau itu nanti melanjutkan studinya ke Pesantren Persatuan Islam di Bandung, yang mana beliau ini sudah punya bekal luar biasa ya. Jadi di usia SD itu sudah ngajar bahasa Arab, yang ngajar fikih ya, dengan metode klasik ya. Jadi usia SD itu sudah bisa baca kitab ya. Kalau saya dulu usia SD masih main kelereng, masih main layang-layangan gitu ya. Kalau beliau ini sudah ngajar ya, luar biasa. Makanya ketika masuk ke Pajagalan, pesantren Persis 1 ya, ketika itu Ustadz Abdurrahman istri mudirnya, itu beliau langsung diterima di eh, Mualimin ya, di Mualimin. Seperti itu. Jadi ujiannya itu kalau kata beliau, dulu saya pernah ikut kuliah umumnya ya di STAIPIK tahun 2015-an ya kalau nggak salah. Kata beliau, saya ujian itu dua kali ya, ujian sanawiyah dan ujian mualimin. Ya. Sampai akhirnya nanti diangkat menjadi asatid di sana, dan nanti juga diminta ya oleh Ibu Aminah ya, sebagai salah satu tokoh pendiri pesantren di Garut ya, pesantren Persis di Garut, untuk ngajar di Garut ya. Jadi ditarik nih Ustadz Aceng itu ke Garut ya. Sampai dari sejak muda ya, Ustadz Aceng ini ya, Kiai Aceng Zakaria ini tidak pernah berhenti untuk menulis ya. Tercatat ya 100 lebih judul ya yang sudah beliau tulis, dari mulai yang terkait dengan bahasa Arab yang fenomenal itu kan Al-Muyassarnya, sampai yang di luar Persis pun itu belajar ke kitab beliau ya. Bagaimana rumitnya Jami'ud Durus, rumitnya Syarah Ibnu Aqil, misalkan rumitnya Udhuhul Masalik, rumitnya Jurumiyah, tapi dipraktiskan gitu kan oleh Ustaz Aziz Zakaria. Luar biasa nih. Sampai sekarang dipelajari gitu kan. Kemudian juga dalam bidang akidah ya, beliau juga punya ilmu tauhid ya, bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesia ada. Kemudian fikih ibadah, fikih muamalah, kemudian akhlak juga, bahkan saya lihat bisnis juga ada ya. Masya Allah ya. Nah, termasuk yang sekarang kita bahas adalah tafsir Al-Quran, yakni tafsir Al-Fatihah ya. Yang fenomenal itu kan diantaranya juga Al-Hidayah ya, fi Masailil Fiqhiyah, itu yang sampai di apa, kata sambutnya itu dari guru besar di Al-Azhar. Masya Allah. Nah, itu merupakan jariah dari beliau ya, ilmu yang beliau tuliskan dalam apa, buku-bukunya. Taib. Itu mungkin. Nah, nah ini latar belakang penulisan tafsir ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di atas ya, bahwa penulisan tafsir beliau ini karena memang beliau melihat masyarakat ini perlu tahu lah, perlu memahami ya tentang apa yang dibacanya selama ini ya, yakni Al-Quran, surat Al-Fatihah yang sering dibaca. Belum lagi Al-Fatihah itu kan secara pendapat jumhur ya, bahwa Al-Fatihah ini adalah rukun ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Semuanya ini adalah apa, rukun ya. Walaupun ada satu mazhab yang mengatakan ya yang bukan rukun ya. Tapi kita tidak masuk pada sana ya. Nah, kemudian juga dia itu saripati dan inti dari Al-Quran yang termuat di dalam. Nah, ini ya yang tadi ya, sumber, metode, dan coraknya itu bagaimana ya. Sumbernya itu beliau yang pertama apa ya, menjadikan pemahaman Nabi sebagai acuan yang pertama ya. Jadi sumbernya itu adalah memang yang pure dari Nabi Alaihissalam gitu kan, nabawi gitu kan, dari hadis nabawi ya. Bagaimana Nabi Alaihissalam menjelaskan misalkan kalimat al-maghdub, kalimat ad-dhalin, al-maghdub adalah Yahudi, ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Kemudian beliau bagaimana menjelaskan ya kenapa Yahudi disebut al-maghdub, kenapa Nasrani disebut ad-dhalin ya. Itu kan acuannya berarti dari hadis nabawi. Nah, kemudian yang kedua adalah metode pemikiran, ya, akal ya. Nah, di antaranya beliau menyajikan ayat Al-Quran sebagai alat atau sebagai sumber untuk menafsirkan ayat-ayat surat Al-Fatihah. Jadi melihat ayat Al-Quran ya dari medan sosialnya ya, kemudian ya, bahasanya, kemudian dianalisis ya, kemudian juga ada sainsnya ya, dan seperti itu. Kemudian dari akal ya, dari peran akal beliau juga yang menggabungkan teori-teori ilmiah ya di dalam penafsiran beliau di dalam salah satunya adalah ketika beliau menafsirkan Rabbul Alamin ya, Tuhan yang memelihara alam semesta ya. Kita akan lihat nanti contohnya.
Kemudian yang kedua, tafsir Al-Fatihah karya Kiai Haji Aceng Zakaria ini jelas dan nampak memakai model penyajian maudhu'i, ya, tematik. Ya, sebagaimana memang yang dijelaskan oleh Al-Farmawi. Ya, Al-Farmawi ini guru besar Al-Azhar, ya, Profesor Al-Farmawi, bahwa di dalam bukunya itu ya tentang metode al-maudhu'inya itu tafsir apa tafsir maudhu itu terbagi kepada dua. Yang pertama itu membahas tentang bagian-bagian dari ayat Al-Qur'an atau surat dari Al-Qur'an, misalkan seperti surat-surat Al-Fatihah, surat Yasinnya, surat misalkan surat An-Naba misalkan. Nah, teman-teman kalau misalkan menafsirkan misalkan surat An-Nas misalkan itu juga termasuk dalam eh, masuk dalam metode atau model tafsir maudhu'i, ya. Nah, yang kedua, kemudian kata Al-Farmawi adalah metode tafsir yang memang dimaksudkan orang-orang itu pasti ke sana gitu ya. Tema ya bahasan di dalam Al-Qur'an. Misalkan tentang wanita di dalam Al-Qur'an ya, misalkan tentang riba di dalam Al-Qur'an ya. Tapi kalau Al-Farmawi kan dari teks ke realita kan ya. Kalau model-model sekarang itu biasanya dari realita ke teks gitu kan, dibalik ya. Bagaimana problematika ya. Kemudian kita balikan ke dalam ayat Al-Qur'an bagaimana jawaban-jawaban dari Al-Qur'an atas problematika yang dialami oleh masyarakat sekarang. Nah, eh, metodenya Maudu'i, bentuk penyajiannya itu secara rinci, ya, secara rinci atau disebut dengan tahlili. Ya, jadi tahlili di sini bukan berarti metode apa gambaran besar metodenya, bukan. Ya, kalau kita tahu kan metode itu kan ada tahlili, ada ijmali, muqaron, ya, kemudian Maudu'i. Kalau tahlili yang dimaksud gambaran besar itu adalah bagaimana ayat-ayat itu ditafsirkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, cuman dalam ini ya, dalam kajian ini, jadi metodenya Al-Maudhu'i karena Al-Fatihah ya judulnya. Kemudian bentuk penyajiannya itu secara rinci ya atau secara tahlili ya. Kemudian corak atau nuansa penafsirannya itu saya lihat ya dominannya menggunakan corak al-adab al-ijtimai ya. Yang mana al-adab al-ijtimai ini kan muncul ketika kritik ya dari Muhammad Abduh terhadap tafsir-tafsir yang ada yang dirasa ini hanya melakukan repetisi saja ya, hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Jadi pengulangan klasik lah, ala klasik gitu ya. Maka dibutuhkan penemuan baru ya, terobosan baru bagaimana Al-Quran itu didekati, ditafsirkan dengan pendekatan al-adab al-ijtimai. Bahkan dengan disesuaikan dengan posisi ketika itu ya, ketika revolusi industri kan, yang mana ilmu pengetahuan itu sedang di puncak ya. Nah, kemudian pendekatannya dengan model tekstual ya, dengan model tekstual, yakni ayat Al-Qur'an sebagai pusatnya ya. Jadi bukan dari konteks tapi dari tekstual. Tapi di antaranya juga ada pendekatan bercorak sainsnya ya. Walaupun memang hanya ayat-ayat tertentu juga fikih ya. Fikihnya itu di awal-awal sebenarnya ya. Ketika beliau menyatakan apakah surat Al-Fatihah ini ketika dibaca ya di dalam sholat itu makmum itu harus mendengarkan ya, atau ikut membaca atau bagaimana ya. Nah, beliau itu merojihkan pendapat bahwa makmum itu diam ya, makmum itu diam untuk mendengarkan ya. Itu kan ada nuansa fikihnya juga walaupun memang tidak dominan. Nah, ini di antara contoh penafsiran yang beliau sajikan di dalam kitab tafsirnya. Eh, Misalkan ya, kita lihat dari penafsiran kata dulu ya. Penafsiran secara bahasa. Misalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini keduanya merupakan berasal dari kalimat satu akar yang sama yakni rohmah ya. Bermakna kasih sayang. Nah, ada perbedaan di antara Rohman dan Rohim ini. Walaupun akarnya sama, rohmah ya kasih sayang. Yang pertama Rohman itu sepola dengan wazan fa'lan ya. Wazan ini menunjukkan sifat sementara. Seperti lapat misalkan godban ya marah ya. Kemudian atsyan haus ini nggak selamanya kita haus, nggak selamanya kita marah ya. Ada kalanya kita sedih, ada kalanya ya. Nama saya juga Farhan juga kan sama ya, satu wazan ya. Rohman Farhan ya. Ya, artinya bahagia kan. Nah, itu adalah sifat-sifat yang sifatnya sementara
gitu kan. Nah, berbeda dengan rohim yang sewazan dengan pola fa'il ya, yang menunjukkan sifatnya kekal atau melekat pada seseorang. Seperti contohnya kabir ya, tinggi apa? Afan, ini salah ya, bukan tinggi kabir ini, besar ya. Kabir besar atau towil misalkan tinggi ya. Kemudian juga beliau menyimpulkan makna kata Rahman merupakan kasih sayang Allah yang sementara dan Rahim kasih sayang Allah yang abadi di akhirat kelak. Jadi Rahman itu sementara ya. Semua orang dikasih ya, orang zolim, fasik, semuanya dikasih. Bahkan beliau mengutip salah satu hadis, lillahi mi'atu rahmah. Bagi Allah itu punya 100 rahmat ya. Satu rahmat dikasih ke penjuru bumi ya. Semuanya dikasih ya. Bahkan hewan buas pun itu punya rasa kasih sayang terhadap anaknya. Ya. Nah, di akhir pembahasan itu dalam Bismillahirrahmanirrahim itu beliau mengungkapkan bagaimana orang itu lebih tertarik kepada kenikmatan atau rahmat Allah yang sifatnya sementara ya, yang satu ya. Sedangkan rohimnya Allah ya yang bisa didapatkan. Karena kan rohimnya Allah itu kan 99 disimpan di akhirat ya. Yang mana nanti bisa didapatkan hasil dari jerih payah kita sebagai seorang hamba tentunya dengan modal keikhlasan dan tentunya dengan ittiba'u an-nabi alaihi salatu wassalam ya dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu. Nah, kemudian ini diantara contoh penafsiran juga diantaranya adalah dalam corak sainsnya ya. Saya hanya mengutip sedikit saja ya, karena memang banyak sekali. Ya, diantaranya adalah matahari dan bumi ini memiliki jarak 92 juta mil. Ya, nah, ini memang kata para ahli kan. Jadi beliau juga kan ngutip kepada para ahli. Akan tetapi sinar matahari yang masuk ke bumi hanya membutuhkan waktu 8 detik saja. Nah, ini diantara kekuasaan Allah. Maka kecepatan sinar matahari adalah 186.000 mil dalam 1 detik ya. Kemudian beliau membahas tentang luasnya alam raya. Menurut penyelidikan terakhir ialah 2000 juta tahun sinar ya. Nah, ini bisa dibaca saja ya. Sehingga menjadi jumlah yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia ya. Luas alam semesta ini ya. Memang tidak nyampe ya akal kita. Cuman ini adalah bukti bahwa akal berusaha untuk menerjemahkan ya atau berusaha untuk menemukan ya. Dan ini hasil penelitiannya itu disajikan di dalam kitab tafsir beliau. Kemudian semua itu Allah tunjukkan semata-mata untuk mengajarkan manusia bahwa betapa kuasanya ia dan tidak pantas manusia itu sombong dan angkuh. Allah tidak perlu bantuan untuk mengurus semuanya itu karena Allah adalah Maha Kuasa dan Rob bagi seluruh alam. Ya, di samping beliau menjelaskan Robbul Alamin ya, alam semesta, nanti juga beliau menjelaskan bagaimana Robnya Allah terhadap manusia, Robnya Allah terhadap tumbuhan, Robnya Allah terhadap hewan ya, semuanya dipaparkan ya. Nah, bagaimana penjelasan beliau? Juga alasan ya, ini saya kalau kajian itu suka ngasih pertanyaan ya pada jamaah. Kenapa kita memuji Allah gitu kan? Alasan kita memuji Allah ya. Maka seyogyanya kita selalu berpikir yang kemana gitu ya. Padahal kita sering mengucapkan Alhamdulillah Alamin. Maka jawabannya adalah terletak pada kalimat yang sering kita ucapkan. Yani karena Allah adalah Rabbul Alamin. Karena Allah adalah Maha Pemelihara alam semesta. Nah, juga penafsiran Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah, ini ya kalau misalkan dikaitkan dalam konteks sosial ya dalam konteks kemasyarakatan ya. Di antaranya adalah beliau membawakan bagaimana analogi atau contoh ya seorang ibu itu pasti ya menyayangi anaknya dalam kandungannya. Dan bahkan dikandung itu kan selama 9 bulan kan dulu kita dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan kemudian sampai melahirkan, kemudian menyusui ya selama 2 tahun ya hingga menjelang dewasa. Nah, pelakuan seorang ibu tersebut dapat disebut dengan pengasih dan penyayang. Maka jika begitu, apalagi dengan Allah yang mengatur semuanya tanpa bantuan siapapun ya. Mulai dari kalau seorang ibu kan taunya hanya makan mungkin yang bergizi ya. Tapi yang ngasih makanan ke si janin itu siapa ya? Siapa yang buat selangnya ya? Kemudian kenapa janin itu gak makan kotorannya gitu kan? Itu siapa yang mengatur semua itu ya?
Nah, itu di dalam tafsirnya dijelaskan seperti itu ya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara juga adalah Allah memberikan kebutuhan pokok hidup manusia, baik yang mukmin atau yang kafir ya. Kemudian manusia dituntut untuk menjadi makhluk yang pengasih dan penyayang ya, sebagaimana Robnya yang pengasih juga penyayang kepada makhluknya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam, di antara contohnya bahwa Nabi senantiasa memikirkan penderitaan umatnya ya, kemiskinan ya, kemudian kelaparan ya, maka muncullah motivasi kepada orang-orang untuk berlomba-lomba dalam membebaskan budak, mengeluarkan infak dan memberikan makan kepada orang miskin ya. Juga di dalam surat Al-Balad, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghubah yatiman za makrobah au miskinan za matrobah gitu kan. Itu di antara pesan-pesan motivasi orang-orang yang diberi contoh oleh Nabi Alaihissalam untuk senantiasa memiliki jiwa apa sosial ya yang tinggi ya. Nah, itu dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian juga pada unsur selanjutnya beliau membahas tentang pentingnya menjaga silaturahmi. Nah, rahmi silaturahmi. Kadang disebut silaturahim, kadang disebut silaturahmi. Karena ia juga berasal dari kata silah ya, menghubungkan, dan ar-rahim juga kasih sayang. Ia bermakna mempererat rasa kasih sayang di antara manusia. Beliau pun berpesan kepada para pembaca khususnya agar manusia bisa menjaga lima hubungan. Setidaknya lima hubungan ya. Di antaranya adalah kepada orang lain, menjaga hubungan nasab ya, menjaga hubungan suami istri ya, bagaimana ya hubungan yang baik antara kita ya di rumah tangga, kemudian juga hubungan bisnis, profesi ya, rekan kerja dan sebagainya, juga di dalam masalah agama ya. Nah, ini di antara penafsiran beliau ya dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian di antaranya juga adalah penafsiran iya karena abudu wa iya karena stain. Yang pertama saya lihat dari segi kebahasaan dulu ya. Beliau memberi penjelasan takdim mumahaqqah takhir ya. Mendahulukan apa yang seharusnya itu di akhir. Jadi Allah itu mendahulukan objeknya. Iya karena abudu. Sebenarnya bisa na'buduka wa nasta'inuka. Cuman kenapa objeknya ditarik ke depan? Maka ketika objek ditarik ke depan, maka memberikan pembatasan atau penghususan. Misalkan contoh ketika kita berkata, saya makan, bentar lagi kita makan ya, beberapa jam lagi, saya makan nasi misalkan ya, atau saya makan daging. Maka ungkapan seperti itu tidak ada penghususan atau pembatasan. Nah, maka berbeda dengan kata hanya daging yang saya makan atau hanya pisang yang saya makan misalkan. Nah, itu kan ada bentuk eh, penghususan ya atau pembatasan. Maka di antara faidah mendahulukan objek itu adalah memberikan hasr ya atau memberikan pembatasan atau penghususan. Kemudian kenapa iyakanya diulang? Kenapa nggak cukup dengan waw saja ya, waw atof ya, iya karena abudu wa nasta'in. Maka di antara beliau menyampaikan pengulangan lafaz iyyaka memberikan faidah penegasan bahwa beribadah dan meminta pertolongan itu harus disertai dengan keikhlasan. Kita beribadah harus ikhlas, murni ya, murni karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campuran ya. Kalau Pak Dr. Roni ya dalam tafsirnya ya, saya juga sering ya menggunakan tafsir beliau, tafsir Juz Amma for Kids-nya ya. Nah, itu ya. Jadi al-ikhlas itu kan bagaimana ya disebutkan itu kulit yang memang tidak tercampur dengan penyakit kulit gitu ya. Kalau tercampur dengan penyakit kulit maka dia tidak murni ya. Nah, analoginya seperti itu ya kalau kita ikhlas ya. Beribadah harus ikhlas, harus murni. Kemudian minta pertolongan juga harus ikhlas, harus murni tanpa dicampur aduk ya. Nah, kalau misalkan seperti iya karena aku dua nastain, nanti ikhlasnya hanya beribadah saja. Nastainnya nggak ikhlas. Ya, makanya kadang kita sholat kepada Allah, ya, orang-orang sholat pada Allah, tapi kadang ada orang yang masih minta pada dukun, masih minta pada tukang sihir, masih minta pada penghuni kubur misalkan ya. Yaitu makanya kenapa Allah mengulang lagi kalimat iya kak ya, sebagai bentuk penegasan ya. Kemudian peralihan ya. Kemudian yang kedua ya, peralihan domir kata ganti gaib dari ayat 1 sampai 4 ya. Dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin itu kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti nomor 3 ya, gaib ya. Berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan iya karena abu dua iya karena stain.
diganti menjadi kata ganti mukhatab ya, kata ganti orang yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada ka-nya ya di sana. Nah, kenapa seperti itu? Maka beliau membeberkan faidah atau hikmahnya, di antaranya adalah diharapkan manusia itu bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang diajak berbicara, sehingga kita benar-benar berbicara kepadanya saat kita ucapkan hanya kepada mulah, berbeda dengan hanya kepadanya lah gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian di antara juga penafsirannya itu ya, bagaimana kenapa lafaz na'budu itu didahulukan daripada nasta'in ya. Maka beliau menyampaikan mendahulukan lafaz na'budu dibandingkan nasta'in ya, itu beliau menjelaskan bahwa susunan tersebut memiliki hikmah, yakni manusia hendaknya mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak yang harus diterima. Ya, ibadah itu jauh lebih penting dibandingkan dengan isti'anah atau meminta tolong. Meminta tolong bisa saja dilakukan oleh orang-orang durhaka, ya, orang-orang nggak pernah sholat, orang-orang yang musyrik misalkan ya, bisa saja minta tolong. Akan tetapi, misalkan dia tidak pernah beribadah dan sebagainya. Nah, maka di antara faidahnya, kenapa lafadz na'budu itu didahulukan daripada nasta'in? Ya, berarti manusia itu mensyukuri nikmat karunia Allah dan menunaikan kewajibannya ya. Jadi didahulukan dulu kewajiban ibadah, kemudian baru meminta pertolongan ya. Sebagaimana kan dalam Al-Baqarah ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun gitu ya. Kurang lebih seperti itu di antara penafsiran iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita sampai jam berapa, Ibu? Saya mungkin kecepatan ya atau Udah bagaimana? pas banget waktunya. Pas pas banget ya, Pas banget alhamdulillah rabbil waktunya. alamin. Ya, terima kasih. Ya, nah itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Sebenarnya saya ini itu malu ya, dia apa disaksikan oleh beberapa dosen saya di sini, ada Ibu Nais, Pak Ojim, ya Faroni, Ustadz Roni, aduh ya. Jadi silakan ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Saya Oke. kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih banyak Bapak Kandidat Doktor Bapak Farhan Ahsan Ansori. Ini luar biasa banget ya. Boleh tepuk tangan untuk beliau, boleh kasih react tepuk tangan ya. Di sini kan ada react tepuk tangan nih. Teman-teman boleh berikan aplaus untuk beliau. Mhm. Nih ada gambaran luar biasa bahwasannya mahasiswa STAIPI, IAT STAIPI yang sekarang menjadi IAI Persis Bandung kelihatan nih alumninya. Ya, profil lulusannya tuh jadi. Nah, ini contohnya Pak Farhan Ahsan Ansori. Izin menyimpulkan tadi yang apa yang disampaikan oleh beliau, ya, penelitian mengenai tafsir surat Al-Fatihah oleh Kiai Haji Aceng Jakaria. Sumber penafsiran beliau adalah Bil Ma'thur Makhlud gitu ya. Bil Ma'thur yang apa namanya? Ada aspek rasionalnya juga. Jadi teman-teman yang mau lebih mendalami tentang masalah sumber penafsiran, kenapa kok ada kata-kata makhluk nih bisa lanjut S2? Seperti apa namanya Pak Farhan ya, ya kebetulan Profesor Badruzaman juga dosen saya sekarang ya, yang apa mencanangkan ide bil ma'thur makhluk bil akli gitu ya. Terus selanjutnya apa namanya metode penyusunannya beliau adalah maudhu'i ya, maudhu'i karena berdasarkan tema tertentu yaitu surat Al-Fatihah. Lalu coraknya dominan adab ijtimai walaupun di bagian awal tadi ada fikih, terus juga ada pendekatan saintifik ya ilmi gitu. Oke, bagi para teman-teman ada yang kami hormati juga dosen-dosen di sini sudah hadir, alhamdulillah ya. Kalau mau menambahkan atau memberikan pertanyaan boleh raise hand, boleh apa buka mikrofonnya. Silakan ada yang mau bertanya atau ini ada gurunda kita nih. Bapak Dr. Roni Nugraha barangkali akan memberikan masukan kepada beliau disilahkan. Ya, silakan yang lain dulu aja, Bu. Oke, ada yang mau pertanyaan nih, mau memberikan pertanyaan. Saya izin untuk share post test. Jadi Pak Farhan ya di acara prodi kita ini bukan hanya mendengarkan
ceramah ilmu, tapi juga dites nih anak-anak. Apakah mereka mendengarkan atau enggak? Ketika mereka tidak mendengarkan dengan baik, mereka tidak akan dapat sertifikat, Pak. Nah, ini teman-teman, bagi yang mau sertifikat sebagai sarana atau syarat ujian komprehensif, boleh untuk mengisi post-test dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Pak Farhan. Ayo, silakan teman-teman untuk mengisi post-test dan silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tambahan, teman-teman di sini izinkan saya untuk memanggil ya. Di sini dari semester berapa nih? Semester 2 ada hadir di sini semester 2? Ada Noval ya, terus siapa lagi nih? Semester 4 reguler, semester 6, semester 8, terus kelas karyawan hadir ya, di sini ada Teh Popi, ada Ajeng. Ya. Oke, disilakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Atau kita tembak aja, Pak. Kalau ada yang nggak nanya nih ya. Di sini ada Haidar nggak? Hadir Haidar? Haidar ada hadir Haidar? Hadir Ibu. Hadir, oke. Coba Haidar kita tes, Pak. Kenapa Pak Farhan menyimpulkan bahwasannya sumber penafsiran Kiai Haji Aceng Zakaria itu bil ma'thur, makhluk birroi gitu ya. Kenapa kenapa apa namanya Pak Farhan itu menyimpulkan bahwasannya penafsiran Kiai Haji Aceng Zakaria itu bil ma'thur, itu kenapa? Eh, Apa ya? Kenapa? Ayo, kenapa ayo? Nah, ini kudu di ini ya, kudu ditanya nih. Karena Ustadz Aceng itu menyantumkan hadis-hadis bukan Nah, oke, yang betul ya. Betul nggak Pak Farhan? Bil maksur makhluk bil akli. Ya, betul, betul. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Haidar ya. Berarti ini Haidar dengerin beneran nih. Nih, jadi mata kuliah metodologi penafsiran itu saya dosennya. Jangan sampai malu-maluin ya. Nggak bisa menjawab. Terus di sini ada Istiqomah Az-Zahra. Isti, apakah stay? Isti, halo? Atau kita panggil yang lain deh. Di sini ada Bu Cicin. Bu Cicin apakah stay? Halo, Bu Cicin? Aulia Kholidah, ada Rahma. Rahma, Ama ada hadir nggak Ama? Hadir. Hadir. Oke, Ama, izinkan saya bertanya ya, Ma ya. Tadi kan Bapak Farhan menyimpulkan metode penyusunan dari tafsir Kiai Haji Aceng Zakaria adalah maudhu'i. Itu kenapa, Rahmat? Maaf ya Kak, Hmm. kalau misalnya jawabannya kurang tepat, Hmm. tapi dari yang tadi saya dengarkan, kenapa sih menyimpulkan bahwa tafsirnya Kiai Haji Aceng itu maudhu'i karena memang si penafsirannya itu hanya terbatas pada tema-tema tertentu seperti tadi Al-Fatihah, itu kan si fokus kajiannya tidak menyeluruh gitu, tapi hanya mengambil tema-tema tertentu dari surat-surat tertentu. Wallahu a'lam, maaf ya Kak kalau salah. Alhamdulillah, benar nggak Pak Farhan? Coba bisa dijawab. Ya, benar. Alhamdulillah bener ya. Berarti dengerin beneran nih mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswi. Pak Farhan nih dengerin beneran. Terus di sini ada Raha. Raha, apakah stay Raha? Oh, Isti sudah hadir nih. Isti, apakah stay Isti? Istiqomah Zahra. Oh, malah matiin ini, matiin kamera Isti. Di sini kita panggil lagi, coba panggil lagi. Di sini ada siapa nih? Coba ya. Hasan, Ketua HMPS kita, apakah hadir? Hasan? Halo? Cek, cek. Hadir. Hadir. Oke, Hasan.
Kira-kira kenapa nih Hasan? Pak Farhan itu menyimpulkan bahwasanya dominasi dari corak penafsiran dari Kiai Haji Aceng Zakaria ini adab istimai. Kenapa Hasan? Ada istimewa ya, Kenapa Hasan? tadi kesimpulannya. Karena apa-apa yang sering dimunculkan itu berkenaan dengan sosial dan juga budaya atau kayak karakteristik masyarakat yang terjadi di masyarakat itu yang dibahas, Kak. Mungkin seperti itu. Oke, gimana Pak Farhan, benar apa enggak nih? Ya, Mumtaz. Mumtaz, alhamdulillah bener ya. Alhamdulillah berarti anak-anak IAT itu beneran belajarnya, ya, beneran mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Farhan. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Oke, Izin bertanya, oke, silakan Ama. terima kasih sebelumnya kepada kakak dosen tercinta yang memang selalu ini ya, selalu menarik gitu kalau beliau jadi moderator itu. Dan terima kasih juga kepada Al Ustadz Farhan yang telah menyampaikan ilmunya. Kebetulan Ustadz saya itu tertarik untuk menganalisis salah satu tafsir yang ada di Persis. Mungkin bisa dibilang tafsir lawas ya, majalah Alisan. Tafsir yang ada dalam majalah Alisan. Nah, tadi itu saya lihat sebenarnya untuk kita meneliti tafsirnya itu kan harus tahu asal-usul dari keilmuan mufasirnya. Nah, saya itu waktu pelajaran perkembangan tafsir di Persis semester lalu, kebetulan kelompok kami ngebahas tentang majalah Alisan. Nah, itu kan penulisnya itu bukan seorang dua orang aja ya gitu di majalah Alisan itu. Nah, bagaimana kita mencari tahu sumber-sumber tentang mufasir yang ada di majalah Alisan ini gitu, sedangkan majalah Alisannya sendiri udah termasuk majalah yang tergolong langka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, bagaimana sih cara efisien untuk mencari latar belakang mufasir di penafsiran yang bentuknya tim ya, kolektif gitu. Apalagi mengingat penafsiran ini sudah agak lawas ya dan manuskripnya sudah sulit untuk ditemukan. Barangkali Pak Farhan bisa memberikan tips and trick kepada Saudari Rahma Isdianawati. Baik, terima kasih ya. Luar biasa nih pertanyaannya. Sebenarnya ini Pak Dokter Roni nih yang apa yang bisa jawab ya. Soalnya saya belum pernah nih meneliti apa tafsir dalam model yang disusun oleh tim ya. Walaupun memang di dalam apa di dalam tulisan Islah Gusmian juga kan memang ini ada dua ya model itu kan ada sendiri ya, ada juga dengan tim ya. Maka memang ya mau tidak mau memang harus dicari ya siapa penafsirnya kan, siapa yang menafsirkan. Eh, apa eh, Kalaupun misalkan ya sulit untuk diketahui ya penafsirnya ya dan dilihat memang apa ini adalah karya yang lawas ya karya yang lama ya ya setidaknya kita bisa mencari pada majalahnya itu sendiri misalkan siapa sih yang nerbitin misalkan kemudian siapa saja sih yang nulisnya misalkan ya di di apa ketika majalah itu terbit ya. Tapi biasanya di majalah suka ada ya biasanya penulisnya ya biasanya sih suka ada ya. Memang kalau yang bagus itu kalau misalkan masih hidup kita datangi penulisnya kemudian kita wawancara. Kalau misalkan sudah meninggal kita ambil atau cari dari berbagai macam sumber yang meneliti majalah tersebut ya. Nah itu ya. Contoh misalkan ketika kita eh, dulu misalkan apa cari bagaimana penafsiran Abu Bakar, bagaimana penafsiran Umar ya. Misalkan kita komparatifkan misalkan. Kita kan susah ya untuk cari riwayatnya itu kan
sulit ya. Hadis itu kan puluhan ribu dan sebagainya. Maka ada ada tipsnya, di antaranya kita cari pada yang sudah meneliti itu, yang sudah meneliti Abu Bakar dan Umar. Bagaimana penelitiannya? Ya, misalkan siapa nih yang pernah meneliti itu, ya, yang pernah mengkomparasikan. Kemudian kita lihat nanti nih, barangkali di dalam dalam penelitian, hasil penelitian Abu Bakar dan Umar itu nanti ada footnote, biasanya kan ada footnote. Nah, ini diambil dari mana nih? Oh, dari kitab tafsirnya Asyuti, misalkan yang Al-Mansur itu ya, Durrul Mansur itu kan. Itu kan riwayat hungkul kan, ini riwayat semua kan ya, banyak sekali. Nah, maka tipsnya juga kita cari hasil penelitian orang ya, hasil penelitian orang. Makanya nanti di dalam skripsi, di dalam tesis atau disertasi itu ada yang namanya penelitian terdahulu yang relevan ya. Penelitian terdahulu yang relevan ya. Biasanya 5 ya, kalau di disertasi itu 5 kan, yang relevan itu. Nah, maka kita lihat, cari siapa yang pernah meneliti tentang majalah Alisan misalkan. Siapa nih? Nah, maka kita lihat siapa saja, kemudian kita lihat footnote-footnote-nya, kita ambil atau cari kepada sumbernya ya. Nah, itu mungkin ya. Kemudian selanjutnya juga selain itu ya, kita bisa pakai model kita ya, dengan pakai visual analisis, misalkan pakainya Prof. Islah misalkan ya, pisau analisisnya bagaimana cara membedah itu majalah Alisan ya, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila kurang nih. Baik, Baik, terima mungkin kasih. yang lainnya Heeh. Pak Dokter Roni ya ini. Nah, barangkali Pak Dokter Roni mau apa namanya, menambahkan, menyempurnakan, karena beliau yang berpengalaman menelusuri nih, teks-teks tafsir di Persis itu beliau yang menelusuri, Ya, menyimpan, baik. bahkan memberi ke perpustakaan ya. Disilakan kepada Dokter Roni. Ya, baik. Siapa tadi teh Bu yang nanya itu? Rahma Rahma, ya? Rahma Isdianawati. Mm-mm. Jadi begini, itu kan majalah Alisan ya. Majalah Alisan itu ada satu tema khusus sebenarnya terkait dengan perempuan. Jadi ayat-ayat perempuan, Rahma. Jadi kalau Anda mau meneliti tafsir di Alisan, itu temanya adalah ayat-ayat perempuan. Dan yang nulisnya itu Ahasan. Nah, jadi Anda nanti bisa cek ya di majalah Alisan itu, eh, kalau tidak salah ininya Anissa atau apalah. Itu ada bab tersendiri, bab perempuan. Jadi membahas ayat-ayat tentang perempuan mulai dari bab head, kemudian bab apa ya yang rodoah dan lain sebagainya. Nah, itu ininya Ahasan. Nah, berbeda nanti dengan Al-Fatwa. Kalau Al-Fatwa itu cenderungnya ada tafsir khusus gitu. Ada rubrik tafsirnya. Kalau di Alisan nggak ada rubrik tafsirnya. Yang ada adalah ayat-ayat perempuan gitu. Kalau di Al-Fatwa ada rubrik tafsirnya namanya Al-Hidayah. Yang kemudian itu berubah menjadi tafsir Al-Hidayah Ahasan. Nah, itu tahun kalau tidak salah 31 sampai 34 itu sebenarnya tafsir Al-Hidayah Ahasan itu awalnya adalah tafsir di majalah Al-Fatwa kan itu. Nanti di majalah ada lagi majalah At-Taqwa, kemudian majalah itu biasanya ada nama-nama orangnya. Nah, termasuk nanti bisa juga menelaah bagaimana pergeseran atau apa namanya tipologi karena kan mufasir itu ada corak, bukan ada corak. Jadi rubrik tafsir di majalah itu macam-macam. Ada yang secara kontinu dilakukan oleh personal tertentu, ya. Ada yang tiap edisi itu berubah-ubah. Nah, itu model nanti risalah misalnya dari tahun 84 sampai tahun 2000 itu polanya adalah berubah-ubah, kecuali nanti setelah tahun 95 kalau tidak salah, itu kemudian dikhususkan oleh Ustadz Rahmat Najib. Nah, ini juga belum dikaji saya pikir. Nah, itu jadi kalau memang Anda serius ingin menelaah di majalah ya, di majalah Alisan, sudah punya nggak naskahnya, alisannya? Enggak Ustadz, tapi pernah pinjam punya teman. Di saya ada PDF-nya kok, 25 edisi.
Kalau mau nantilah kalau udah Syawal bisa bisa menghubungi saya ya. Kalau yang itu ada yang PDF-nya tentang apa namanya majalah. Nah, kemudian kalau nanti ingin meliti yang majalah-majalah itu, ya Anda cek aja juga tulisan-tulisan terkait dengan rasionalitas Ahasan, kemudian majalah Iber dan lain sebagainya. Itu barangkali ya. Nah, kemudian ini kalau saya ini menurut hemat saya tulisan Kang Farhan ini bagus, tetapi nanti bisa dikembangkan dari berbagai dimensi tentunya. Eh, Kesimpulan-kesimpulan itu kan menggambarkan adanya penelusuran yang belum begitu mendalam, saya pikir. Eh, tapi wallahu alam bisawab, apakah Kang Farhan itu wawancara dengan Ustadz Aceng Jakaria atau dengan Pala Putranya atau enggak kan gitu. Itu kelihatannya agak-agak ragu saya kalau kalau ini ada hasil wawancara, mungkin motif di motif itu akan panjang lebar Ustadz, apa namanya diuraikan kan begitu. Eh, Kalau saya lihat motif di sini atau ke yang tertera dalam buku tafsir Al-Fatihahnya kan begitu ya. Nah, kalau mungkin wawancara, saya panjang lebar dengan Ustadz Aceng Jakaria, kemudian dengan Ustadz Lutfi dan Ustadz Yudi, bahwa itu motifnya sangat luar biasa, panjang lah, bisa 1 sampai 2 halaman itu berbicara kenapa Ustadz Aceng Jakaria membuat tafsir Al-Fatihah. Ini perlu juga nanti apa namanya ketika ada orang yang meneliti tafsir Al-Fatihah Ustadz Aceng kan, Ustadz Farhan kan hanya dari aspek metode dan aspek corak ya Ustadz ya. Nah mungkin oleh mahasiswa-mahasiswa di sini bisa bisa juga diteliti dari sisi lain. Nah sisi lain yang belum terungkap, saya pikir ini masih banyak ya. Pertama mungkin dari sisi ideologis. Nah ini menjadi sangat menarik saya pikir itu. Dari sisi ideologis itu begini, adanya pergeseran. Jadi ada pertanyaan sederhana sebenarnya dan ini bisa menjadi penelitian baru saya pikir, eh, bahwa apa namanya persis di era Ustadz Aceng dengan persis di era Ustadz Hasan itu musuhnya lah itu ya, musuh yang dihadapinya berbeda. Nah makanya ketika ngomongin Al-Fatihah dan lain sebagainya, kalau Hasan cenderung kritiknya terhadap Ahmadiyah, tetapi di Ustadz Aceh cenderung kritiknya ke Syiah ya, coba cek lagi lah nanti. Di situ kelihatan bahwa perkembangan Syiah pada era Hasan tidak terlalu begitu kuat di Indonesia, tetapi pada tahun 90-an itu kan kuat banget itu perkembangan Syiah di Indonesia. Sehingga di situ ada ideologisnya gitu. Atau dengan kata lain bahwa kalau menggunakan Goljiher, bahwa tafsir Al-Fatihah Aceng Jakaria itu lebih pada aspek ideologis kan begitu. Sisi ideologisnya. Nah, kemudian ini juga perlu perlu klarifikasi kalau saya itu ya penyebutan Al-Fatihah sebagai apa maudhu'i. Nah, memang ini kalau kelihatannya perlu dilacak ulang dari motif tadi gitu. Nah, ketika seseorang menafsirkan Al-Fatihah, kemudian dia ingin juga sebenarnya menyambungkan dengan Al-Baqarah, tetapi karena tidak ada waktu untuk membuat Al-Baqarah, apakah tafsirnya masih disebut maudhu'i, ataukah ia tetap disebut tahlili? Dan begitu. Seperti halnya Abdu yang hanya sampai pada surat An-Nisa, itu kan dikategorikan sebagai tafsir tahlili, walaupun tidak tamat sampai Anas. Nah, uh, ini yang menurut hemat saya perlu dilacak ulang gitu sehingga nanti kesimpulan-kesimpulan itu bisa berubah jika kita melakukan wawancara terhadap pala putranya Ustadz Aceng kan begitu ya. Nah, kemudian satu lagi saya pikir ini dari aspek apa namanya sisi-sisi spiritual karena saya melihat bahwa tafsir Al-Fatihahnya Ustadz Aceng ini ditulis pada tahun 90-an. Kemudian apakah apa namanya model menggunakan kata-kata di situ sebenarnya saya pikir ada dimensi-dimensi spiritual yang di situ ada terjadi pergeseran Ustadz Aceng yang asalnya fikih oriented menjadi agak sedikit sedikit
spiritualitas itu semakin kental. Nah, ini juga saya pikir perlu dimutolaah, diteliti lah oleh para peneliti selanjutnya. Barangkali itu Bu komentar dari saya. Pada prinsipnya bahwa tulisan Kang Farhan ini bagus, kita harus mencoba mengembangkannya, mungkin bisa menjadi beberapa penelitian lain gitu ya, bisa oleh skripsi lah atau oleh dosen juga di kita gitu. Barangkali itu Bu Kakak Banan. Terima kasih banyak atas masukan luar biasanya ya Pak Dr. Roni Nugraha. Ini izin menambahkan ya Ama. Jadi dulu juga ada kakak tingkat Ama namanya Teh Kartika, ini juga meneliti tentang alisan terkait dengan perempuan gitu ya. Kebetulan dosen pembimbingnya itu saya, dan barangkali Ama bisa meneliti dari aspek perspektif lain atau teori yang lain. Sebagaimana yang masukan Pak Dr. Roni terhadap penelitian Pak Farhan kan juga gitu. Jadi kita itu bisa mendekati objek yang sama dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, gitu ya, dengan teori yang berbeda dan segala macam. Terima kasih banyak bagi para peserta yang telah hadir, karena mengingat sudah pukul 17.06 kami cukupkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kandidat Dr. Farhan Ahsan Ansori yang telah sukarela mengisi kegiatan prodi kita. Semoga tadarus sore ini menjadi amal jariah bagi beliau. Izinkan kami untuk men-share sertifikat. eh Share sertifikat bagi beliau. Sudah kelihatan ya? Ya, ini sertifikat yang insya Allah akan saya japri setelah ini buat Pak Farhan. Sebelum kita tutup, mari kita untuk membuka dulu kameranya untuk mendokumentasikan kegiatan prodi kita kali ini. Pada yang terhormat, untuk membuka kameranya, berikan senyum terbaik, ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lagi karena ini orangnya banyak, alhamdulillah 70 ya Pak yang hadir ya. Di slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, di slide ketiga 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang hadir. Alhamdulillah ini dosen-dosen juga sudah pada hadir ya. Ada Bu Nais, Pak Ojim, gitu ya, alumni. Terus tadi juga ada yang dari Garut, yang umum ya. Ada Ibu Ike Kurniati. Kami ucapkan terima kasih banyak. Billahil hidayah wa taufik. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih Pak Dr. wabarakatuh. Roni, Pak Mohon Farhan. izin untuk PPT-nya Sama-sama. boleh di-share? Insya Allah kami share di grup dosen ya. Ya, Nah, baik. ada. Terima Ya, kasih. iya, sama-sama Ya, Bu Nais, ya Pak Ojim, ya. kalian. Terima kasih Ustaz Farhan. Ya. Terima kasih.